Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya percaya kita pada saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya mengambil satu tema tepat pada hari ini adalah Hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50. Kalau dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari Pentakosta ini mereka peringati sebagai rasa ungkapan syukur mereka atas hasil panen gandum mereka, dan itu mereka rayakan setelah mereka melakukan perayaan Paskah, ya. 7 minggu kemudian baru melakukan perayaan Pentakosta ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tetapi kalau di perjanjian baru itu Pentakosta memperingati hari turunnya Roh Kudus, ya. Karena setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 10 hari kemudian, maka hari Pentakosta dikenallah sebagai hari turunnya Roh Kudus. Dan memang pada saat itu hari Pentakosta itu adalah di mana bangsa Israel sedang berkumpul semua di Yerusalem. Maka saya boleh melihat hari turunnya Roh Kudus ini banyak orang memaknai kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus mampu berbahasa lidah. Tapi ketika saya membaca perikop ini dan saya boleh melihat ternyata di sini ada mengandung misi Allah yang sangat luar biasa. Kenapa harus di hari Pentakosta Tuhan Yesus katakan turunnya Roh Kudus itu? Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus katakan supaya para rasul atau murid itu tetap stay di Yerusalem? Karena memang Bapak Ibu, Yesus mempunyai satu strategi yang sangat luar biasa dalam penginjilan, dalam kabar sukacita di tengah-tengah dunia. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan saya percaya sudah dibaca. Ternyata banyak orang-orang saleh yang datang ke Yerusalem untuk melakukan perayaan Paskah dan perayaan Pentakosta tersebut, karena dari berbagai macam negeri atau negara yang hadir di sana. Oleh sebab itu ketika murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka mampu berkata-kata dalam bahasa negara lain yang mampu diartikan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Kita boleh melihat negara mana aja yang hadir, yaitu negara Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, ya, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini sangat luar biasa. Ternyata Allah sudah membuat satu strategi, ya, supaya di hari Pentakosta itu banyak orang yang mendengar, banyak orang yang menyaksikan, sehingga ketika orang banyak itu akan kembali ke negaranya masing-masing, mereka akan membawa kabar sukacita itu terhadap negara mereka atau rakyat mereka. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana keadaan para murid ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dalam keadaan ketakutan, Bapak Ibu. Mereka dalam keadaan kecemasan, mereka dalam keadaan gundah gulana. Mereka merasa seperti yatim piatu yang ditinggalkan oleh pemimpinnya. Tetapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mampu keluar. Oleh sebab itu saya membuat 3 catatan, Bapak Ibu. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, yang pertama adalah dia akan menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Menyaksikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terlebih dalam kehidupan kita pada saat ini, mari kita menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Dalam situasi tekanan pada saat ini, mampukah kita masih melihat dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah? Di sini diuji, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kalau saya melihat anak-anak Allah itu seperti yang digambarkan oleh kitab Pemazmur,
ya oleh Daud dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah atau menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu adalah salah satu gambaran anak-anak Tuhan. Situasi dan tantangan apapun tidak akan menghambat semangatnya, rohnya untuk melakukan atau menyatakan atau menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Termasuk dalam situasi kondisi kita sekarang, kita akan dimampukan terus untuk menjadi saksi atau pembawa kabar sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan diberikan kuasa. Pada Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 apa dikatakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu diberikan kuasa di dalam doa, kuasa dalam penyembuhan, kuasa dalam berkhotbah, kuasa dalam nubuatan, apapun itu. Diberikan kuasa Bapak Ibu, sama seperti yang dialami oleh Petrus. Dia diberikan kuasa membangkitkan Eneas dan Dorcas. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 Bapak Ibu. Ketika Petrus diberikan kuasa, dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu diberikan oleh kuasa itu, kita akan mampu memberikan satu kesembuhan dalam doa-doa kita bagi orang yang dalam keadaan sakit. Kuasa itu akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, seseorang yang mengalami urapan Roh Kudus, Bapak Ibu, dia akan memiliki passion, roh yang menyala-nyala dalam dirinya. Tantangan apapun tidak akan membuat semangatnya akan down atau menurun. Karena apa? Karena spirit dalam dirinya itu bersumber dari Allah, bukan bersumber dari yang lain. Tidak di atas namakan dari yang lain Bapak Ibu, tetapi sumbernya adalah Allah. Ketika sumber kita adalah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka semangat kita ini akan terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh John Wesley. Passion dalam diri John Wesley itu Bapak Ibu, dia buat the world is my parish. Ya, dunia ini adalah tempat pelayananku. Tantangan apapun yang dialami, baik yang datangnya dari dirinya sendiri bahkan istrinya, itu tidak menghalangi semangat dan sukacitanya untuk melayani Tuhan. Dia terus menghadapi tantangan itu. Bahkan gereja Anglikan mengkucilkan dia, mengatakan dia sudah menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Bahkan dia dikatakan seperti seorang gila. John Wesley tidak peduli. Bahkan warisan imannya hingga pada saat ini bagi kita sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan kendor semangatmu oleh karena situasi keadaan kita pada saat ini. Justru dalam situasi dan keadaan kita pada saat ini, bagaimana kita bisa menceritakan dan menyaksikan perbuatan dan karya Tuhan yang terus memelihara kita hingga pada saat ini. Tantangan pasti ada. Murid-murid atau rasul daripada Yesus itu, apa dikatakan pada ayatnya yang ke-13? Mereka dikatakan seperti orang yang sedang mabuk anggur. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sepertinya dikatakan orang yang kerasukan anggur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak mabuk, tetapi mereka sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memiliki semangat, gairah, pembaharuan hidup untuk pergi keluar, untuk pergi melangkah. Resiko tantangan mereka hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka sangat luar biasa di luar untuk menjadi alat Tuhan. Mereka menjadi seorang yang pemberani, tidak lagi takut. Mereka hidup dalam pembaharuan di dalam Roh Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari Pentakosta pada saat ini sungguh memberkati kita pribadi lepas pribadi, supaya dalam situasi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan, untuk menyaksikan. Saksikanlah perbuatan-perbuatan Tuhan dimanapun engkau berada. Katakan perbuatan-perbuatan besar dimanapun kita berada. Lewat apa yang bisa engkau katakan, terlebih lewat media massa pada saat ini ya Bapak Ibu.
Apa yang bisa Bapak Ibu sharingkan sehingga melalui sharing kita, orang lain yang membacanya boleh mendapatkan berkat dan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Yang kedua, kita akan diberikan kuasa untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, untuk kita bisa mendoakan orang yang dalam keadaan sakit memperoleh kesembuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, passion dalam diri kita ini terus menyala-nyala. Jangan biarkan tantangan mengalahkan semangatmu. Jangan biarkan keadaan ini membuat engkau semakin down, semakin jauh daripada Tuhan. Yakin dan percaya, orang yang bukan anak-anak Allah akan beda meresponi situasi kita pada saat ini. Tetapi saya dan Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Pasti kita akan memiliki perspektif yang berbeda untuk meresponi setiap masalah tantangan yang boleh datang kepada kita. Kita harus bersama dengan Tuhan, teguh berdiri di dalam iman, dan kita akan mampu melewati hari ini, kesulitan ini, pandemik ini, sampai selesai kita ada dalam lawatan Tuhan. Saya percaya firman-Nya pada saat ini memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.